Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pengajian yang minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa amma al-khaslatu tsaniyah allati tujabu taqdim al-ilmi fahiya anna al-ilma an-nafi' yuthmiru khasyatallahi ta'ala wa mahabatah. Adapun perkara yang kedua yang mengharuskan seseorang ini mendahulukan ilmu daripada ibadah, dikarenakan bahwa ilmu yang bermanfaat itu akan membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyeganinya. Kenapa ilmu lebih didahulukan daripada ibadah? Di antara alasannya adalah ilmu ini akan membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang dimaksud adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ulama yang dimaksud adalah ulama yang benar-benar ulama, bukan ulama su'. Ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang memiliki ilmu yang bermanfaat, maka dialah orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi pemahamannya, bagaimana kita mau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan kita tidak punya ilmu. Dan di antara bagian khauf atau rasa takut kepada Allah, di antaranya adalah pertama, takut pada qada Allah yang dulu. Apakah dia akan masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Di berbagai hadis disebutkan yang mafhumnya bahwa 50.000 tahun sebelum manusia ini diciptakan, setiap takdir manusia sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Dan tintanya sudah kering, tidak bisa dirubah lagi. Jadi takdirnya Mang Dani, takdirnya Mang Herdi, apakah di surga atau di neraka, itu sudah ditulis oleh Allah. Dan khauf pertama adalah dia takut terhadap kodok tersebut. Takutnya, apakah saya di surga atau saya di neraka. Kemudian selanjutnya di antara takut adalah takut kepada khotimah atau akhiran. Karena ada sabda Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat akhirnya. Sehari-hari kita mengerjakan sholat berjamaah, belajar ilmu, puasa tidak pernah tertinggal. Di akhir hayatnya kok sedang bermaksiat, maka yang dihitung akhirnya. Naudzubillah, bahkan sampai kufur, maka ini namanya su'ul khatimah, akhiran yang jelek. Maka yang dilihat adalah akhirnya. Ada juga orang-orang kafir, tapi menjelang wafatnya dia bersyahadat, kemudian dia mau belajar Islam, mengerjakan ibadah, baru 3 hari dia mengerjakan ibadah, meninggal. Ini namanya husnul khatimah. Namun sudah menjadi sunnatullah, yang namanya akhiran yang baik harus diawali dengan perkara yang baik juga. Seperti maksiat-maksiat yang kita kerjakan sehari-hari, ini akan membuat kita, kata ulama, penyebab mati su'ul khatimah. Maka jangan berani-berani maksiat. Karena kita tidak tahu akhiran kita, apakah kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah, maka keseharian kita dijaga amalnya. Takutnya ketika maksiat meninggal, atau maksiat-maksiat yang dikerjakannya menyebabkan nanti su'ul khatimah, maka kesehariannya amalnya dijaga. Jadi dia tidak pernah merasa aman hidupnya, tidak pernah tenang bagaimana akhiran dia nanti. Kalau kita itu kan amal sedikit, dosa belum ditobati sungguh-sungguh, tapi masih bisa ketawa. Lupa terhadap kematian kita. Berbeda dengan para sahabat. Bahkan 10 sahabat yang kata Nabi sudah ditulis, sudah diumumkan bahwa mereka ini sudah pasti masuk surga.
Mereka pun tetap merasa takut apakah di akhir hayat mereka akan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Apalagi kita. Yang jelas-jelas sangat-sangat tidak pasti akhiran kita. Seharusnya merasa takut, merasa tidak aman. Dan orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat, dia akan terus merasa takut. Cuman ada tandanya. Nabi SAW bersabda, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Segala sesuatu dipermudah, untuk apa ia diciptakan? Kalau dia memang takdirnya itu surga, maka akan dipermudah untuk ibadah. Itu tandanya. Sebaliknya, kalau takdirnya adalah neraka, akhirannya su'ul khatimah, maka akan dipermudah untuk maksiat. Tinggal dilihat saja keseharian kita. Apakah kita dipermudah ibadah, dipermudah belajar ilmu, atau sebaliknya dipermudah maksiat. Dan sekali lagi para sahabat ini sudah dijanjikan surga, amalnya juga seluruhnya baik, dosanya sudah ditaubati, tetap merasa takut tentang akhiran mereka. Kenapa bisa begitu? Karena mereka mempunyai ilmu yang bermanfaat. Khaufnya itu selalu ada. Kemudian di antara takut juga adalah jika amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Capek gawe teka pake. Capek-capek kerja gak diterima, gak kepake. Capek-capek tahajud, capek-capek sholat berjamaah, tapi semuanya ditolak oleh Allah. Jadi semuanya percuma. Takut. Jika takut, maka dia akan berhati-hati dalam beribadah. Apakah amal yang dia kerjakan, sholat yang dia kerjakan sudah sah atau belum? Maka kembali lagi kepada 3 ilmu sebelumnya. Ilmu tauhidnya diperbaiki, supaya amalnya tidak seperti debu yang berterbangan. Amal fikihnya diperbaiki, supaya syarat dan rukunnya benar, yang membatalkannya ia tinggalkan. Kemudian ilmu hati, supaya keikhlasannya benar. Rasa sombongnya hilang, riaknya hilang. Kalau orang punya ilmu yang bermanfaat, maka dia akan terus berusaha memahami 3 ilmu tadi. Dalam ibadah itu dia hati-hati. Bagaimana ibadahnya harus selalu diterima oleh Allah, sekecil apapun amalan itu. Apalagi amalan yang besar. Kemudian di antara takut adalah takut terhadap siksa Allah. Terhadap azab Allah nanti di kubur, di mahsyar, di akhirat. Hisab, dipermalukan dengan maksiatnya. Kalau begitu, maka dia akan menjaga diri dari maksiat, dari perbuatan buruk. Lisannya, matanya, tangannya, dan seluruh anggota badannya, dia akan berusaha untuk sehati-hati mungkin, supaya tidak melakukan perkara yang buruk. Dan dia pun akan terus-terusan bertobat karena takut kepada siksa Allah. Dan di antara khauf adalah takut terhadap istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu dilanjur. Bahasa kita diantep, dibiarin. Ibadah biasa saja atau bahkan sedikit sekali, apalagi sampai tidak ibadah. Maksiat sering dikerjakan, tapi kok hartanya banyak, pekerjaannya mudah, rumah tangganya baik-baik saja. Takut jika seandainya itu adalah istidraj, kesengajaan Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba. Supaya apa? Supaya siksanya nanti semakin pedih. Jadi melihat keluarga baik-baik saja, melihat pekerjaan baik-baik saja, padahal ibadahnya sedikit, maksiatnya belum ditobati, harusnya takut. Jangan-jangan itu adalah istidraj. Pada zaman sahabat itu ada satu perempuan, sahabiah, yang minta dicerai sama suaminya. Alasannya simpel. Kenapa engkau minta diceraikan oleh suamimu? Karena suamiku selama menikah dengan saya, hartanya dipermudah oleh Allah, kerjaannya dipermudah oleh Allah. Kami nggak pernah mendapatkan ujian, dia nggak pernah mendapatkan musibah, sakit pun enggak. Jangan-jangan istidraj dari Allah. Ini perempuan solehah. Kok nggak pernah datang ujian kepada saya? Jangan-jangan istidraj dari Allah. Takut. Ketika mau diurus oleh suaminya, tiba-tiba suaminya jatuh dari unta. Maka nggak jadi minta cerainya. Kenapa? Oh, ini ternyata diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana?
Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian, memberikan kita cobaan, jangan bersedih. Justru itu kasih sayang Allah. Allah masih mengingatkan kita. Daripada terus-terusan diberi kenikmatan, padahal maksiatnya banyak, ibadahnya sedikit. Cuman sekarang itu orang-orang aneh. Ibadah jarang, maksiat terus dilakukan. Ketika dapat ujian, ya Allah, tolong selesaikan ujian ini. Itu bukan ujian namanya, peringatan dari Allah. Ujian itu bagi hamba yang soleh, kemudian diberikan ujian oleh Allah. Itu baru benar ujian. Tapi musibah-musibah yang diberikan kepada yang jarang ibadah, itu peringatan. Naudzubillah, itu adalah sebagai siksaan yang disegerakan oleh Allah di dunia. Maka harus segera-segera introspeksi diri terhadap segala sesuatu yang menimpa pada diri kita, baik itu kenikmatan ataupun musibah. Dan diantara takut adalah takut jika tidak diberi taufik atau kemudahan untuk ibadah. Takut. Dan masih banyak lagi bagian-bagian dari khauf yang insya Allah akan dijelaskan nanti. Dan hal itu menunjukkan bahwa orang yang tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya mengenal, niscaya ia tidak segan kepadanya dengan sebenar-benar menyeganinya, dan ia tidak akan mengagungkannya dengan sebenar-benar pengagungan kepadanya dan penghormatan kepadanya. Jadi bagaimana orang ini akan takut kepada Allah, akan segan kepada Allah jika dia tidak tahu ilmunya. Maka ilmu harus lebih diutamakan. Contohnya anak kecil, anak baru usia 1 tahun. Kalau ada ular, warnanya lucu. Padahal ular itu berbisa, kira-kira dia mau mendekati atau mau menjauhinya? Pasti mau mendekatinya, pengen main-main dengan ular tersebut. Padahal ular itu berbisa. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia tidak kenal terhadap ular, bahwa ular ini berbahaya. Tapi kita yang tahu, melihat ular, takut. Bagaimana kalau digigit ular berbisa, akan menyebabkan kematian. Tahu bahayanya mendekati ular. Anak kecil tetap mendekati ular yang berbisa karena tidak kenal. Begitupun kita. Kenapa kita berani maksiat? Karena kita nggak kenal kepada Allah. Karena kalau kita kenal kepada Allah, maka pasti kita tidak akan berani untuk maksiat. Maka dengan ilmu, seorang hamba dapat mengenalnya, mengagungkannya, dan menyegadinya. Maka jadilah ilmu itu membuahkan berbagai ketaatan seluruhnya dan menghalanginya dari kemaksiatan seluruhnya dengan pertolongan Allah. Jadi ilmu akan membuahkan ketaatan dan akan membuahkan takut dari maksiat. Kalau terus-terusan belajar, ilmunya tambah banyak, kok masih berani maksiat, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Imam Malik rahmatullah alaih pernah berkata, ilmu itu bukan di kitab atau di dalam hafalan, tetapi ilmu adalah cahaya di dalam hati. Jadi kalau ilmu itu bermanfaat, maka dia akan menghasilkan takut kepada Allah, akan memudahkan kita untuk taat kepada Allah, dan akan memudahkan kita untuk menjauhi maksiat. Jadi kesimpulannya bahwa ilmu ini akan menghasilkan khauf atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain dua hal ini, buah ketaatan dan juga terhalang dari maksiat, tidak ada tujuan bagi seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti bagi dirimu untuk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepadamu, wahai penempuh jalan akhirat. Amin. Di permulaan setiap sesuatu. Dan Allah lah pemegang pertolongan berkat keutamaannya dan kasih sayangnya. Dan semoga engkau akan berkata, sungguh telah disebutkan sebuah hadis dari pemilik syariat, yaitu Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap pemeluk agama Islam. Kalau kita ini
mengaku beragama Islam, ya berarti wajib menuntut ilmu. Dan wajibnya menuntut ilmu sama wajibnya dengan kewajiban sholat dan juga puasa. Lalu ilmu apa yang menuntutnya adalah kewajiban yang terniscayakan. Dan apakah batasan yang harus dilakukan? Dan apakah batasan yang diharuskan bagi seorang hamba untuk menghasilkan itu dalam urusan ibadah? Maka ketahuilah bahwasanya ilmu-ilmu yang menuntutnya wajib secara umum ada 3 macam. Yang pertama ilmu tauhid, ilmu teologi, ilmu mengenal Allah untuk ma'rifat kepada Allah. Yang kedua ilmu as-sir, ilmu rahasia atau ilmu tasawuf. Yang dimaksud dengan ilmu ini adalah segala ilmu yang berkaitan dengan hati dan berbagai tindakan hati. Dan yang ketiga adalah ilmu syariat atau ilmu fikih. Ketiga ilmu ini pernah kita jelaskan dalam bab-bab sebelumnya. Selalu diulang-ulang. Yang wajib itu 3 ilmu. Tauhid, fikih, dan juga tasawuf, ilmu hati, ilmu sir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu permudah kita semuanya. Insya Allah nanti lanjut setelah sholat isya. Wallahu a'lam bishawab.